Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Klinik Bekam Zain Nasution Channel. Saya Rahmat Hasan Nasution, pemilik Klinik Bekam Zain Nasution, kembali hadir di tengah-tengah kita semua. Jadi hari ini saya akan membahas tentang latar belakang bekam, apa itu bekam secara etimologi, secara terminologi, secara bahasa dan secara istilah. Ini pasti teman-teman ini sudah tidak asing dengan kata bekam, karena yang nonton ini minimal dia pernah dengar bekam, atau dia udah pernah dibekam, atau dia lagi mendalami tentang bekam. Untuk yang baru pertama kali mendengar apa itu bekam, mari saya berikan sedikit definisi apa itu bekam. Bekam itu adalah pengobatan tradisional yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW, karena Rasulullah juga melakukan bekam, karena kita tahu segala hal yang dilakukan dan dinisbatkan kepada Rasulullah, tahu segala hal yang dilakukan oleh Rasulullah, baik itu perkataan, perbuatan, dan perintah, ucapan, dan yang lainnya, itu menjadi sunnah. Oke, jadi bekam ini salah satu metode pengobatan sunnah dari zaman Rasulullah. Bekam secara bahasa, dalam bahasa Arab disebut dengan istilahnya al-hijama. Al-hijama ini dari kata al-hijm, yang berarti pekerjaan, yaitu membekam. Al-hajjam disebut orang yang giat atau orang yang mendalami dunia bekam, orang yang melakukan praktisi bekam. Kemudian ada al-hijamu, artinya menghisap atau menyedot. Jadi al-hijama itu penyedotan, makanya dalam bekam ini identik dengan penyedotan, maka disebut membekam, menyedot, al-hijama, begitu. Sedangkan al-mihjam atau al-mihjama ini istilah-istilah yang mungkin kalau kita belajar ini akan kita kita serap, kita baca, kita telusuri, dan kita pelajari. Jadi al-mihjam atau al-mihjama itu alat ya. Jadi seperti kayak misalnya ro'a yaro mir'atun, nazoro yanzuru minzurun, karena saya nusu miknasatun. Nah, hijama juga hajama yuhajimu mihjam. Mihjamun ada mihjamatun, berarti alat untuk menyedot, alat untuk mengeluarkan darah, yang berupa gelas atau cup yang menampung darah yang dikeluarkan dari kulit, atau gelas untuk mengumpulkan darah hijama. Oke. Hijama itu sendiri atau bekam itu sendiri bisa diartikan sebagai proses pengeluaran darah, karena pada dasarnya melakukan bekam ini adalah mengeluarkan darah kotor. Nah, oke. Cuman di sini nanti kita bisa bedakan ada bekam ini, ada bekam itu. Jadi selain dalam bahasa Arab, di bahasa-bahasa yang lainnya bisa disebut juga ada seperti blood cupping di bahasa Inggrisnya. Blood artinya darah, cupping artinya cup, penyedotan darah. Ada baguan-baguar. Ini beberapa bahasa yang saya tampilkan, nggak masalah teman-teman kalau misalnya ingin tahu berbagai jenis bahasa yang digunakan untuk mengungkapkan bekam itu apa. Ada juga badkes, bekam, buhang, bentusah, kayu, hoi, kava, mihjem, singi, candu, catuk, kop, atau membakan. Di Eropa disebut cupping, karena Eropa ini banyak menggunakan bahasa internasional, itu bahasa Inggris, cupping, atau fire battle, botol api. Jadi gini, sebelum di masa-masa yang sekarang kita kenal dan kita tahu bekam itu dengan melakukan kop angin yang digunakan sebelum mengeluarkan darah, dahulunya orang-orang itu menggunakan api sebagai bahan dasar untuk menarik kulit supaya tertarik, anginnya keluar. Gimana caranya? Misalnya nih ada gelas, kemudian di dalam gelas ini udah steril, kemudian kulit yang mau kita bekam itu kita letakkan koin, terus diputar-putar sehingga ada sumbunya, kemudian dibakar, ujungnya taruh dioles minyak di sekitar badan atau sekitar titik yang mau kita bekam, lalu kita timpa dengan gelas, kemudian akan tertarik, gitu, kurang lebih seperti itu.
Dalam bahasa Mandarin disebut Fa Hao Kuan. Oke. Jadi pengobatan bekam ini pernah digunakan secara meluas dan komprehensif itu di daerah Eropa Timur seperti Balkan dan Bulgaria hingga abad ke-19 dan hilang di Eropa ketika abad 20. Jadi mau menuju tahun 2000 dan akhirnya hanya bertahan di daerah Timur Tengah, Cina dan Turki. Bekam ini juga merupakan ini yang seperti saya bilang tadi, saya tekankan di sini, pengobatan yang direkomendasikan oleh Nabi sebagai sunnah dan fadilah. Jadi keuntungannya kalau kita membekam, selain kita mendapatkan kesehatan, insya Allah kita juga mendapatkan pahala karena kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Barang siapa yang mengerjakan sunnah Rasulullah maka dia mendapatkan pahala. Barang siapa yang meninggalkannya maka dia tidak mendapatkan dosa. Bekam ini kan yang tadi saya bilang ada mengeluarkan darah, ada yang tidak mengeluarkan darah. Untuk daerah-daerah yang mengeluarkan darah itu daerah Timur Tengah dan Turki. Daerah Timur Tengah, daerah Arab itu mengeluarkan darah. Sedangkan bekam tanpa mengeluarkan darah itu daerah Cina, Eropa dan Amerika. Selanjutnya itu tadi secara etimologi, secara bahasa, bekam ada al-hijama, ada kaping dan sebagainya. Sekarang kita masuk tentang apa sih bekam secara istilah, atau bekam itu apa sih sebenarnya definisinya gitu ya. Menurut Asosiasi Bekam Indonesia (ABI) yang sekarang diketuai oleh Bapak Zaidul Akbar, yang kemarin saya sempat melihat beliau secara langsung memaparkan hal life hidup sehat dengan tidak banyak mengkonsumsi karbohidrat, dengan berlebihan mengkonsumsi yang lainnya, zat racun dan lainnya, dan mempopulerkan pengobatan bekam. Jadi pengobatan bekam ini itu bagaimana menjadi gaya hidup, lifestyle setiap orang. Jadi orang kalau mau sebulan sekali dia melakukan bekam itu bukan karena dia sakit ya, tapi bekam itu menjadi gaya hidup, menjadi pola hidup supaya darah kotornya itu keluar dan hidupnya lebih sehat dan lebih bermanfaat kepada orang lain. Menurut Asosiasi Bekam Indonesia tadi ya, bekam adalah proses pengeluaran darah untuk membuang toksin racun atau darah kotor. Tahun 2012 Asosiasi Bekam Indonesia mengeluarkan ungkapan seperti ini, bahwa bekam itu adalah proses mengeluarkan darah kotor, yaitu toksin racun yang ada dalam tubuh dikeluarkan, itulah bekam. Kemudian ada menurut tradisional Chinese medicine atau disingkat dengan TCM, adalah yang pertama, menurut TCM bekam itu adalah proses pembuangan angin atau proses pembuangan patogen. Di antaranya ada angin, lembab, dingin dan panas. Makanya orang yang kalau habis bekam itu kayak anginnya keluar gitu ya, karena memang mengeluarkan angin. Jadi orang yang masuk angin ya bekam gitu, biar anginnya keluar. Ada proses aktivasi ciki vital energi vital, dan yang terakhir proses aktivasi meridian, titik-titik yang ada dalam tubuh yang mengalirkan darah dari satu titik dengan titik yang lainnya. Kemudian menurut pengobatan Timur Tengah, ini yang tadi yang mana mereka meyakini bahwa bekam itu dengan memakan darah kotor, mereka menganggap bahwa hijama atau bekam adalah proses pengeluaran darah dari kulit dengan cara penghisapan, lalu dibiarkan dalam proses penghisap. Kemudian dilakukan penyayatan ringan pada kulit bagian luar, epidermis. Lalu dilakukan penghisapan sekali lagi sehingga keluar darah rusak. Syihab Badru Yasin. Jadi menurut Timur Tengah itu dia lebih ke aplikatif. Jadi bekam itu adalah proses pengeluaran darah kotor dengan melakukan penyedotan, kemudian pembiaran selama beberapa menit, kemudian penusukan dengan yang ringan dan sesuai aturannya, kemudian dibiarkan sekali lagi, kemudian darahnya dibersihkan, lalu ditarik sekali lagi dan selesai. Ini lebih aplikatif. Menurut kedokteran modern, bekam adalah proses pengeluaran darah rusak, debris blood
karena sudah tidak bisa mengangkut oksigen. Jadi darah kotor yang rusak, darah kotor yang pasif, darah kotor yang sudah terkontaminasi dengan racun itu tidak bisa membawa oksigen. Karena dia tidak bisa membawa oksigen, maka darah tersebut harus dikeluarkan karena darah tersebut tidak memberikan manfaat, sehingga harus dikeluarkan, yang akhirnya nanti darah-darah bersih yang lainnya bisa lebih lancar lagi dalam membawa energi, membawa protein, dan membawa oksigen yang ada dalam tubuh kita. Karena darah yang rusak ini akan mengganggu proses pertukaran oksigen tubuh. Nah, ini jelas nih. Makanya kenapa orang bisa mudah sesak napas, orang mudah terkena paru-paru, orang mudah terkena ini, karena ada penggumpalan darah kotor yang ada di dalam tubuh dia, sehingga darah bersih yang harusnya membawa energi, membawa protein, dan membawa membawa oksigen itu tidak berjalan dengan lancar, sehingga maka harus dibersihkan darah kotornya atau dikeluarkan darah kotornya, sehingga dengan seperti itu darah bersih yang awalnya sudah bekerja dengan baik, maka lebih baik lagi bekerja lagi dengan lebih baik lagi. Intinya sih seperti itu. Jadi keluarkan darah kotor, darah bersih mengalir dengan lancar. Itu seperti analogi kalau misalnya kita punya motor ya, punya mobil atau punya kendaraan yang lainnya, kita pasti sering ganti oli. Kenapa sih kereta harus ganti oli? Kan olinya bisa seperti itu aja gitu. Oli yang tidak diganti-ganti, maka oli tersebut akan merusak jalannya mesin yang ada di dalam kendaraan tersebut. Kalau mesinnya rusak, maka tidak bisa jalan. Kalau tidak bisa jalan, maka nggak bisa dipakai. Kalau nggak bisa dipakai, ngapain kita beli kendaraan tersebut? Oleh karena itu, maka solusinya adalah perbaiki atau keluarkan oli yang kotor dan masukkan oli yang bersih. Tapi bukan ini artinya kita mengeluarkan darah kotor, kita masukkan darah bersih. Kecuali memang kita kekurangan darah. Tapi di sini kita sudah memiliki darah yang cukup, kita keluarkan darah kotor, darah bersih yang tadinya sudah ada akan lancar kembali. Sehingga ketika kelancaran itu ada di dalam tubuh kita, maka tubuh kita akan menjadi lebih sehat, lebih baik, dan lebih yang lain. Dari sini bisa disimpulkan bahwa bekam ini adalah suatu pengobatan tradisional, pengobatan yang modern juga bisa dikatakan, yang menjadi sunnah bagi orang muslim dan mubah bagi yang tidak muslim. Artinya yang tidak muslim pun boleh melakukan hijamah. Nah, dengan bagaimana? Dengan mengeluarkan darah kotor. Dan darah kotornya itu bisa dikeluarkan dengan sayatan dan bisa menggunakan pena lancet. Nah, ini yang perlu diperhatikan nih. Pena lancet itu tidak menjadi sunnah, tidak menjadi anjuran, tidak menjadi rekomendasi. Oleh karena itu, orang yang bekam dengan pena lancet hukumnya mubah. Tapi orang yang bekam dengan sayatan itu hukumnya sunnah, karena sayatan itu menjadi sunnah. Tapi artinya walaupun kita misalnya ngebekam orang, kita tidak menggunakan sayatan, bukan artinya bekam itu dianggap mubah. Jadi tidak bisa satu hal menjadikan semua secara komposisi ini menjadi berubah hukumnya. Nah, itu menjadi fadilah, faktor-faktor atau indikasi yang memperkuat akan kesunahan, yaitu bekam tadi itu. Jadi itu tadi apa itu bekam, definisinya dan istilah-istilah bekam itu. Jadi teman-teman di sini sudah jelas ya apa yang dimaksud dengan bekam. Terus bekam itu ada yang kering, ada yang basah. Bekam kering itu kita cukup menarik lalu kita biarkan selama 5-10 menit, kemudian selesai. Tapi bekam yang basah tadi itu kita tarik, kemudian kita biarkan, kemudian kita tusuk atau kita sayat, lalu kita tarik lagi, kita biarkan lagi, terus kita buang darahnya dengan menggunakan kain kasa yang bersih atau tisu yang dianjurkan, kemudian kemudian dibiarkan selama 3-5 menit, kemudian dibersihkan lagi jika ada darah yang masih bersisa di bagian titik-titik yang ingin kita bekam. Kemudian setelah itu kita lumur lagi dengan minyak dan kita bersihkan lagi dengan tisu. Begitu proses bekam dan begitulah makna-makna bekam. Jadi teman-teman yang ingin mempelajari bekam, silakan saya meninggalkan nomor HP saya di bagian
caption, semua caption video-video saya itu selalu ada nomor HP yang bisa dihubungi. Terima kasih sudah menonton video saya hari ini, dan mohon maaf jika ada kekurangan dan kelemahan. Kalau misalnya suka video ini, silahkan like dan subscribe. Dan misalnya tidak suka dengan video ini, bisa di dislike. Kalau misalnya tidak penting untuk menonton video ini, bisa tinggalkan video tersebut. Karena semua orang akan tahu mana yang penting untuk hidupnya, mana yang butuhkan dalam hidupnya, mana yang akan mempengaruhi dia dalam karir dalam hidupnya masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.